Selamat berjumpa kembali dengan saya Igusti Ngurah Suryantara pada pemrograman berorientasi objek. Pada materi ini dibagi menjadi 3 video. Video pertama membahas teori pemrograman berorientasi objek. Pada video kedua membahas praktek dengan bahasa pemrograman Java. Pada video ketiga membahas praktek dengan bahasa pemrograman Python. Pada materi 1 ini membahas pengantar pemrograman berorientasi objek. Pokok bahasan, pendahuluan, pemrograman berorientasi objek, paradigma pemrograman, bahasa pemrograman Java, studi kasus dan penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah latihan mandiri. Pendahuluan. Sekilas mengenai pemrograman berorientasi objek. Pada pengantar ini membahas konsep pemrograman berorientasi objek semakin berkembang dan semakin luas penggunaannya. Hal ini dikarenakan bahasa-bahasa pemrograman yang ada sekarang ini mendukung secara penuh konsep pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman Java mendukung konsep non-objek dan berorientasi objek. Pada materi ini menggunakan Java NetBeans. Pada sub kedua, yaitu pemrograman berorientasi objek, membahas konsep pemrograman berorientasi objek. Dalam membuat program, bisa menggunakan konsep non-objek dan berorientasi objek. Pada konsep berorientasi objek, menekankan pada membuat kelas dan menginstansiasi kelas menjadi objek. Yang menjadi inti dari pemrograman berorientasi objek adalah semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas atau objek. Pada konsep pemrograman non-objek, penelusuran program bersifat dari atas ke bawah yang dikenal dengan top-down dan menggunakan teknik dekomposisi, yaitu dimulai dari gambaran global, kemudian program dipecah-pecah ke dalam prosedur dan fungsi. Teknik dekomposisi yang menjadi ciri dari konsep pemrograman prosedural dan fungsional. Sejarah pemrograman berorientasi objek. Konsep pemrograman berorientasi objek sudah ada sekitar tahun 1960-an. Pertama kali diperkenalkan oleh Ole Johan Dahl dan Christian Nygaard dari Universitas Oslo, Norwegia pada tahun 1966 dalam sebuah jurnal yang berjudul Simula and Algol-Based Simulation Language. Pada tahun 1970-an, pengembang aplikasi menggunakan bahasa pemrograman COBOL dan Fortran dalam membuat program. Kedua bahasa pemrograman ini menggunakan konsep dekomposisi dan fungsional. Bahasa-bahasa pemrograman yang ada saat itu kebanyakan belum bisa mendukung secara penuh konsep berorientasi objek. Berorientasi objek mulai populer di mana analisis dan desain menjadi lebih diperhatikan daripada coding. Ole Johan Dahl dan Christian Nygaard mengembangkan pemrograman berorientasi objek pada tahun 1960-an di Norwegian Computing Center yang merupakan bagian dari bahasa pemrograman Simula 1 dan Simula 67. Ole Johan Dahl dan Christian Nygaard yang pertama kali mengembangkan konsep kelas, subkelas, yang memungkinkan penyembunyian informasi secara implisit, turunan, pembuatan objek dinamis, dan sebagainya.
yang merupakan bagian penting pada pemrograman berorientasi objek. Objek merupakan komponen yang mandiri dalam sebuah sistem perangkat lunak. Semua ini dikombinasikan sehingga membentuk sebuah sistem yang lengkap. Berikut sekilas mengenai biografi oleh Johan Dahl dan Christian Nygaard. Oleh Johan Dahl, seorang ilmuwan komputer berkebangsaan Norwegia dan merupakan salah satu tokoh bahasa pemrograman simula dan konsep pemrograman berorientasi objek bersama dengan Christian Nygaard. Ole Johan Dahl adalah profesor di bidang ilmu komputer di Universitas Oslo, Norwegia. Christian Nygaard, ilmuwan komputer berkebangsaan Norwegia, salah satu tokoh bahasa pemrograman simula dan konsep pemrograman berorientasi objek bersama dengan Ole Johan Dahl. Nygaard dan Dahl menerima penghargaan Turing pada tahun 2001 atas kontribusi mereka pada ilmu komputer. Nygaard menerima gelar master dalam matematika di Universitas Oslo tahun 1956. Dalam objek-oriented, sebelum membuat aplikasi dilakukan analisis dan desain. Pada konsep orientasi objek, kita mengenal objek-oriented analysis, objek-oriented design, dan objek-oriented programming. 4 pilar pemrograman berorientasi objek terdiri dari abstraksi, pewarisan, pembungkusan, dan banyak bentuk. 4 pilar inilah yang menjadi inti dari konsep pemrograman berorientasi objek. 4 pilar tersebut harus didukung secara penuh oleh bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman yang ada saat ini mendukung secara penuh konsep pemrograman berorientasi objek. Bila menggunakan pendekatan non-objek, yang menjadi perhatian adalah pembuatan spesifikasi dan dekomposisi sistem secara fungsional. Sedangkan pada pendekatan berorientasi objek, menekankan pada saat melakukan identifikasi objek dari domain aplikasi, kemudian pembuatan metode yang sesuai. Objek adalah benda dalam dunia nyata, baik yang berwujud nyata maupun yang tidak nyata, seperti sistem. Objek dalam dunia nyata dapat berupa komputer, televisi, mobil, motor, manusia, kuda, dan lainnya. Pada program, objek dapat berupa form atau user interface, basis data, report, dan lainnya. Perhatikan pada gambar. Objek nyata seperti mobil, objek tak nyata seperti sistem. Objek memiliki 2 karakteristik, yaitu ciri-ciri atau atribut atau state, perilaku atau metode atau behavior. Misalkan, objek manusia memiliki atribut atau ciri, yaitu nama, tinggi, berat, warna kulit, dan lainnya. Metode atau perilaku dapat menangis, tertawa, tersenyum, berjalan, berlari, dan lainnya. Pada tahap pemrograman, setelah membuat kelas, maka kelas diinstansiasi menjadi objek. Perhatikan pada diagram kelas dan diagram objek berikut. Diagram kelas dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah nama kelas, bagian kedua adalah atribut, dan bagian ketiga adalah metode. Pada gambar, misalkan kelas mahasiswa. Atributnya adalah nomor induk mahasiswa dengan tipe data string
nama dengan tipe data string, UTS dengan tipe data integer, tugas dengan tipe data integer, UAS dengan tipe data integer, dengan jangkauan nilainya adalah private. Metode adalah total nilai, kemudian grid nilai, dengan menggunakan fungsi, yaitu total nilai dengan tipe datanya adalah float, sedangkan grid nilai dengan tipe data string. Dari ilustrasi pada kelas tersebut, maka kelas diinstansiasi menjadi objek. Maka perhatikan pada diagram objek terdiri dari 3 bagian, yaitu nama objek, atribut, dan metode. Ini misalkan dengan nilai 2001-07-001. Nama misalkan Reni, UTS 80, tugas 80, UAS 80. Atribut ini membawa nilai atau sama dengan kayak variabel, sedangkan metode adalah behavior dari kelas atau tugas yang dapat dibentuk lewat prosedur atau fungsi. Misalkan total nilai menjumlahkan nilai UTS, tugas, dan UAS. Sedangkan grid nilai adalah nilai mutu dari total nilai. Maka kelas adalah blueprint atau cetak biru dari objek, sedangkan objek adalah perwujudan atau instan daripada kelas. Sehingga dari membuat kelas diinstansasi menjadi objek. Ini fase yang dilalui di dalam konsep berorientasi objek. Sedikit catatan, dalam memberi nama kelas atau objek, diawali dengan huruf kapital, misalkan dokter, dosen, dan lainnya. Nama atribut diawali dengan huruf kecil, seperti nama, tempat tinggal, dan lainnya. Nama metode diawali dengan huruf kecil, seperti total, luas segitiga, dan lainnya. Atribut maupun metode dapat memiliki jangkauan nilai private, protected, dan public. Untuk jangkauan nilai private disimbolkan dengan min, sedangkan protected disimbolkan dengan tanda pagar, sedangkan untuk jangkauan nilai public disimbolkan dengan tanda plus. Jangkauan nilai pada kelas maupun objek dapat terdiri dari 3 jangkauan nilai tersebut. Jangkauan nilai private hanya dikenal pada kelas itu sendiri. Jangkauan nilai protected dikenal pada kelas itu sendiri dan turunannya. Sedangkan jangkauan nilai public dikenal di seluruh kelas. Dalam object-oriented programming, ada beberapa istilah penting, antara lain, kelas adalah cetak biru untuk membuat objek atau struktur data tertentu, di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data atau member atau variabel dan fungsi atau metode, memberikan nilai awal untuk status variabel atribut anggota, dan implementasi perilaku, fungsi, atau metode. Kelas variabel adalah variabel yang dibagi oleh semua instan atau turunan dari kelas. Variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada dalam kelas tersebut. Instan adalah istilah lain dari objek pada suatu kelas. Instansiasi adalah pembuatan instan atau objek dari suatu kelas.
Objek adalah instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas, bila kelas adalah prototipe-nya dan objek adalah barang jadinya. Inherit adalah proses pewarisan karakteristik sebuah kelas ke kelas lain yang menjadi turunannya. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Adapun keuntungan dari menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek adalah natural, reliable, modularity, information heading, maintainability, extensibility, reusability, pluggability, dan debugging age dan efisiensi. Paradigma pemrograman. Ada beberapa paradigma dalam membuat program, seperti paradigma imperatif, paradigma prosedural, paradigma fungsional, paradigma terstruktur, paradigma deklaratif, atau prediktif atau logik, paradigma konkuren, dan paradigma berorientasi objek. Pada materi ini membahas paradigma berorientasi objek. Bahasa pemrograman Java. Sejarah singkat Java. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh Sun Microsystem. Bahasa pemrograman Java dirilis sekitar tahun 1991 dengan nama OAK. Sekitar tahun 1995, nama OAK diganti dengan Java. Yang menjadi ide dasar dari bahasa pemrograman Java adalah untuk membuat bahasa pemrograman yang portable dan independen terhadap platform. Dengan Java dapat membuat aplikasi yang bisa ditanamkan atau embedded pada berbagai mesin dan peralatan seperti handphone, microwave, remote control, dan lainnya. Yang menjadi konsep bahasa pemrograman Java adalah write one, run anywhere. Sintak bahasa pemrograman Java merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C dan C++. Karakteristik Java yaitu berorientasi objek, platform independen, sederhana, aman, kemudian portable, kuat dan powerful, multi-thread, kemudian performanya tinggi, terdistribusi, dinamis, dan lainnya. Sun membagi arsitektur Java menjadi 3, yaitu Enterprise Java untuk aplikasi berbasis web, kemudian standar Java, ini dikenal sebagai bahasa Java, Micro Java, merupakan subset dari J2SE, banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi wireless device dan mobile device. Struktur bahasa pemrograman Java bila menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, maka nama kelas, kemudian main program. Di pembuatan kelas, kita bisa mendeklarasikan atribut dan metode. Di main program, kita bisa melakukan instansiasi kelas menjadi objek. Jadi, nama kelas adalah bagian membuat atribut dan metode, sedangkan di main program adalah bagian menginstansiasi kelas menjadi objek. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek, kita membuat kelas terlebih dahulu. Setelah kelas ini dibuat, baru kelas tersebut diinstansiasi di main program. Ini secara umum. Mari kita lihat sebuah studi kasus, yaitu sebuah objek segitiga. Misalkan kita akan menghitung luas daripada objek segitiga tersebut,
Maka dalam menghitung luas segitiga harus diketahui nilai alas dan nilai tinggi. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Bila dinotasikan dalam kelas diagram, maka nama kelasnya adalah segitiga, kemudian atribut atau yang menjadi variabel di dalam kelas tersebut adalah alas dan tinggi, sedangkan metodenya adalah luas. Misalkan pada studi kasus ini, pada kelas diagram, alas dan tinggi memiliki jangkauan nilai publik dengan simbol plus. Alas dan tinggi memiliki tipe data integer. Misalkan metodenya dibuat lewat fungsi dengan tipe data double. Bila diterjemahkan dalam studi kasus segitiga ini, maka kalau dilihat dari kelas diagram, maka kita harus membuat kelas. Misalkan nama kelas kita adalah segitiga. Pada diagram kelas, bila diperhatikan, atributnya alas dan tinggi dengan tipe datanya integer dengan jangkauan nilai adalah public. Maka kita deklar atributnya yaitu public integer alas. Kemudian kita deklar lagi untuk tinggi public integer tinggi. Metodenya adalah luas. Metode dibuat lewat fungsi. Maka public double luas. Parameternya adalah alas dan tinggi. Maka kita sebutkan nama parameternya. Fungsi bisa mengembalikan nilai atau return value. Maka di sini return value yang dikembalikan ke fungsi tersebut adalah menghitung luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setelah kelas kita buat, maka kelas ini kita instansasi di main program. Sehingga bentuk programnya menjadi seperti berikut ini di main program. Karena nilai untuk alas dan tinggi diinputkan dari keyboard, maka kita perlu mengimport library scanner. Maka import Java util scanner. Selanjutnya, kelas scanner kita instansasi supaya bisa digunakan. Maka scanner input sama dengan new scanner system in. Kelas yang kita sudah buat, yaitu kelas segitiga, kita instansasi menjadi objek. Caranya adalah nama kelasnya adalah segitiga, kemudian nama objek, misalkan nama objeknya adalah obj segitiga, sama dengan new segitiga. Nah, di sini kita sudah menginstansasi kelas menjadi objek. Selanjutnya, kita menerima nilai untuk nilai alas dan tinggi. Maka kita buat skripnya yaitu system.out.print, masukkan alas. Kelas sudah kita instansasi menjadi objek, maka untuk memanggil atribut maupun metode, kita sebutkan nama objeknya, yaitu obj segitiga titik alas, sama dengan input netin. Kemudian kita tanya nilai tingginya, yaitu system.out.print, masukkan tinggi. Kemudian kita panggil objeknya, yaitu objek segitiga titik tinggi, karena kita mau mengambil atribut tinggi. Atribut tinggi ada di kelas segitiga, sama dengan input titik netin. Kemudian nilai hasil dari perhitungannya kita cetak, sehingga menjadi system.out.print, luas segitiga. Nah, di sini kita menggunakan format 2 angka
di belakang koma, yaitu %.2f. Nah, kemudian kita panggil metode luasnya. Metode luas dipanggil melalui nama objek, sehingga menjadi objek segitiga titik luas. Di metode kelas, luas ini memiliki parameter, yaitu alas dan tinggi. Untuk mendapatkan alas dan tinggi, maka kita sebutkan nama objeknya. Objek segitiga titik alas, kemudian untuk tingginya, objek segitiga titik tinggi. Seperti diilustrasikan dalam ilustrasi di gambar, bahwa setelah kita membuat kelas, maka kita inisialisasi kelas menjadi objek di main program. Apabila dijalankan program ini, maka hasilnya, misalkan alas diberi nilai 10, tinggi diberi nilai 10, maka luas segitiga adalah 50. Kurang lebih seperti itu proses yang terjadi dari pembuatan kelas, kemudian kelas diinstansiasi menjadi objek. Sedikit ringkasan, konsep pemrograman berorientasi objek pertama kali diperkenalkan oleh Johan Dahl dan Kirsten Nigat. 4 pilar pemrograman berorientasi objek, yaitu abstraksi, pewarisan, pembungkusan, dan banyak bentuk. Pada pemrograman berorientasi objek, menekankan pembuatan kelas dan menginstansiasi kelas menjadi objek. Hal ini berdasarkan abstraksi dunia nyata. Pemrograman berorientasi objek menekankan pada saat melakukan identifikasi objek dari domain aplikasi, kemudian pembuatan metode yang sesuai. Di sini kita lihat studi kasus dan penyelesaiannya. Pada konsep pemrograman imperatif, terstruktur, prosedural, fungsional, deklaratif, konkuren, untuk memudahkan berikutnya kita sebut dengan non-objek. Paradigma berorientasi objek memiliki cara pandang berbeda dalam menyelesaikan masalah atau problem solving. Menghitung luas segitiga dengan konsep non-objek dan berorientasi objek. Ada sebuah kasus di sini, yaitu untuk mencari luas segitiga, kita akan coba menyelesaikan dengan non-objek dan berorientasi objek, sehingga kita memiliki pemahaman utuh baik dengan pendekatan non-objek maupun berorientasi objek. Bila dilihat algoritma untuk menghitung luas segitiga, maka deklarasikan alas tinggi dengan tipe data integer. Luasnya adalah real. Algoritmanya adalah masukkan nilai alas, kemudian dibaca nilai alasnya, masukkan nilai tinggi, kemudian dibaca nilai tingginya, kemudian luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kemudian dicetak luasnya. Itu secara algoritmanya. Bila menggunakan konsep non-objek, programmer akan memikirkan bagaimana memanipulasi data, menentukan struktur data yang tepat agar manipulasinya mudah. Program didekomposisi ke dalam subrutin atau prosedur atau fungsi. Ini bila menggunakan pendekatan non-objek. Perhatikan objek segitiga, bila menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka kita ciptakan kelas, kemudian identifikasi yang menjadi atribut, kemudian metode apa yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari kelas ini, kita instansiasi menjadi objek. Bila dilihat pada studi kasus, maka
kelasnya adalah segitiga, atributnya adalah alas, tinggi, dengan metodenya adalah luas. Dari diagram kelas yang ada pada gambar, misalkan kelas segitiga, atributnya adalah alas dan tinggi, dengan jangkauan nilainya adalah private, dengan tipe data integer. Kemudian metodenya dibuat lewat fungsi dengan tipe datanya double. Selanjutnya, dari kelas yang sudah dibuat, kita instansasi menjadi objek. Objek ini adalah wujud nyata dari kelas atau instansasi dari kelas. Maka alas misalkan kalau diberi nilai 10, tinggi bila diberi nilai 10, maka luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu 50. Nama kelas atau objek diawali dengan huruf kapital, misalkan dokter, dosen, dan lainnya. Nama atribut diawali dengan huruf kecil, seperti nama, tempat tinggal, dan lainnya. Nama metode diawali dengan huruf kecil, seperti total, luas ketiga, dan lainnya. Ini jangkauan nilai yang digunakan, yaitu private, protected, dan public. Nah, ini ada beberapa latihan yang dapat dilakukan secara mandiri, yaitu untuk menghitung kubus, balok, limas segi 4, kemudian prisma segitiga, kemudian limas segitiga, silinder, kerucut, bola. Untuk selanjutnya, kita akan praktek dengan bahasa pemrograman Java. Silahkan simak pada video yang kedua. Sampai berjumpa pada materi praktek dengan bahasa pemrograman Java.